Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acha Lestari. Di sini saya akan menjabarkan materi acara ketujuh tentang penggambaran poligon tertutup. Yang pertama adalah pengertian poligon tertutup. Poligon tertutup adalah rangkaian titik-titik yang membentuk rangka dasar untuk keperluan pemetaan suatu daerah, di mana titik awal dan titik akhir pengukuran merupakan titik yang sama. Prinsip dasar poligon teodolit adalah menetapkan sudut jurusan dan panjang dari gabungan beberapa garis yang bersama-sama membentuk rangka dasar pemetaan. Sistem ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan poligon terbuka karena memungkinkan dilakukannya kontrol terhadap kesalahan pengukuran, baik kesalahan sudut maupun kesalahan jarak. Dalam poligon tertutup, pengukuran dilakukan dengan mengukur sudut-sudut dan panjang garis dari satu titik ke titik lainnya secara berurutan hingga kembali ke titik awal. Sudut-sudut yang diukur umumnya adalah sudut luar poligon dan pengukuran dilakukan searah jarum jam. Sudut jurusan dan jarak kemudian digambarkan dengan busur derajat atau dengan sistem koordinat untuk menghasilkan peta yang akurat. Yang kedua ada kontrol pengukuran sudut. Salah satu keunggulan utama poligon tertutup adalah adanya kontrol matematis terhadap hasil pengukuran sudut. Kontrol ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh sudut dalam poligon dan membandingkannya dengan nilai teoritis. Jumlah sudut pada poligon tertutup harus memenuhi rumus, yaitu 2n min 4 kali 90 derajat, di mana n adalah jumlah sudut atau titik poligon, sedangkan untuk sudut luar jumlahnya harus memenuhi rumus 2n plus 4 kali 90 derajat. Sebagai contoh praktis, jika kita memiliki poligon dengan 5 titik sudut A, B, C, D, E, maka jumlah sudut dalamnya harus sama dengan 2 kali 5 min 4 dikali 90 derajat, hasilnya 540 derajat. Apabila hasil pengukuran di lapangan tidak sesuai dengan nilai teoritis, maka terdapat kesalahan penggunaan yang harus dikoreksi. Besarnya kesalahan ini harus masih dalam batas toleransi yang diinginkan untuk pekerjaan pemetaan kadastral. Yang ketiga ada koreksi sudut. Setelah melakukan penjumlahan sudut-sudut hasil pengukuran dan membandingkannya dengan nilai teoritis, biasanya akan terdapat selisih atau perbedaan kecil. Selisih ini harus didistribusikan secara merata ke dalam semua sudut poligon sebagai koreksi. Besarnya koreksi untuk setiap sudut dihitung dengan membagi selisih total dengan jumlah sudut poligon. Ketentuan pemberian koreksi adalah sebagai berikut. Apabila hasil pengukuran lebih kecil dari nilai teoritis, maka setiap sudut harus ditambah dengan nilai koreksi. Sebaliknya, jika hasil pengukuran lebih besar dari nilai teoritis, maka setiap sudut harus dikurangi. Yang keempat ada perhitungan azimut. Setelah mendapatkan sudut-sudut dalam yang telah terkoreksi, langkah selanjutnya adalah menghitung azimut setiap sisi poligon. Azimut adalah sudut horizontal yang diukur searah jarum jam dari arah utara geografis hingga garis yang ditinjau. Perhitungan azimut ini sangat penting karena akan digunakan untuk menentukan arah dan posisi setiap sisi poligon dalam proses penggambaran. Selanjutnya ada perhitungan koordinat. Untuk dapat menggambar poligon dengan akurat, diperlukan koordinat setiap titik sudut poligon. Sistem koordinat yang digunakan terdiri dari koordinat X yang menunjukkan arah timur barat dan koordinat Y yang menunjukkan arah utara selatan. Perhitungan koordinat dilakukan dengan menggunakan azimut dan jarak setiap sisi poligon yang telah diukur di lapangan. Selanjutnya ada penentuan skala gambar. Sebelum melakukan penggambaran, perlu ditentukan skala yang tepat agar seluruh poligon dapat digambar dengan baik pada kertas yang tersedia. Skala adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Pemilihan skala harus mempertimbangkan ukuran poligon di lapangan dan ukuran kertas gambar yang akan digunakan agar hasil gambar proporsional dan mudah dibaca. Selanjutnya ada prosedur penggambaran. Yang pertama, persiapan. Langkah pertama adalah mempersiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Pastikan kertas gambar dalam kondisi bersih, rata, dan tidak terlipat. Siapkan kalkulator untuk melakukan perhitungan ulang jika diperlukan. Busur derajat untuk mengukur sudut, penggaris untuk penggambaran garis lurus, dan pensil dengan tingkat kekerasan yang sesuai. Untuk sketsa awal, gunakan pensil keras agar mudah dihapus, sedangkan untuk penebalan garis akhir gunakan pensil lunak.
Tentukan posisi titik awal poligon pada kertas gambar dengan mempertimbangkan orientasi dan ukuran poligon. Sebaiknya posisi ini dipilih sedemikian rupa sehingga seluruh poligon dapat digambar dengan baik tanpa ada bagian yang terpotong atau terlalu mepet ke tepi kertas. Umumnya titik awal ditempatkan di bagian tengah atau segitiga bagian kiri kertas, tergantung bentuk dan orientasi poligon yang digambar. Yang kedua ada metode penggambaran dengan azimut dan jarak. Penggambaran poligon dilakukan dengan metode azimut dan jarak. Pertama, tentukan titik A sebagai titik awal dan tandai dengan jelas pada kertas gambar. Buat garis bantu tipis ke arah utara. Dengan acuan pengukuran azimut dari titik A, gunakan busur derajat untuk mengukur azimut sisi AB sesuai dengan hasil perhitungan. Letakkan pusat busur derajat tepat di titik A mengarah ke utara, kemudian ukur sudut searah jarum jam sesuai azimut yang telah dihitung. Yang ketiga ada penyelesaian gambar. Setelah semua titik sudut poligon berhasil digambar dan membentuk bangun tertutup, lakukan penyelesaian gambar. Tebalkan garis-garis poligon dengan pensil lunak atau rapido agar terlihat jelas. Hapus garis-garis bantu yang tidak diperlukan dengan hati-hati agar tidak merusak garis utama. Beri nomor atau huruf pada setiap titik sudut poligon dengan tulisan yang jelas dan rapi. Lalu cantumkan informasi penting pada setiap sisi poligon seperti azimut dan panjang jarak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.